sehat terus ya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan nih, aku Konove dari Podomoro University, dibantu oleh Kak Prima. Di sini juga ada dosen-dosen kece kita dari jurusan bisnis perhotelan, yaitu ada Miss Wiwin dan Sir Dowes, teman-teman. Nah, di sini kita akan sharing nih teman-teman mengenai jurusan bisnis perhotelan, dan nanti akan dijelaskan oleh Sir Dowes dan Miss Wiwin. Mungkin Miss Wiwin atau Sir Dowes dipersilakan waktu dan tempat. Halo, selamat siang semuanya. Selamat pagi deh, ini masih pagi ya. Semoga masih semangat ya semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Dowes, saya Sekretaris Program Studi di Hotel Bisnis Program Podomoro University. Nah, hari ini kita akan dengerin ujangan-ujangan yang sakti dari salah satu dosen kita yang kece banget, Miss Wiwin. Nanti setelah Miss Wiwin, baru nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama saya. Tanpa berpanjang-panjang, kita persilahkan langsung Miss Wiwin untuk memberikan materi yang akan disampaikan hari ini. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wow, senang banget nih dapat kesempatan untuk sharing di acara EduFair-nya Citra School Indonesia. Jadi, thank you, Sir Dowes. Nama saya Wiwin. Jadi hari ini senang sekali dapat kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua tentang coaching untuk future hoteliers. Pasti aku yakin banget nih, di antara kalian pasti ada 1 sampai 2-3 orang pasti yang udah tertarik dari sekarang, kayak wah tertarik nih pengen jadi hotelier segala macam. Jadi oleh karena itu kita mau memperkenalkan tentang coaching kepada teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Jadi namaku adalah Heri Windawati. Kalau teman-teman penasaran pengen lihat aktivitas aku bisa dicek di IG. Biasanya di Instagram aku sering sharing tentang kegiatan dengan student di Hotel Business Program. Jadi kalian bisa share di situ, juga ada beberapa tips buat teman-teman. Kalian bisa kunjungin kalau memang minat. Oke, kita langsung aja ke materi yang akan dibicarakan di sesi 1 jam ke depan. Jadi objektif yang akan kita pelajarin yang kita akan berikan ke teman-teman di dalam 1 jam ke depan itu adalah gimana sih kita membuka potensial yang ada di diri kita. Karena pasti saya yakin banget teman-teman tuh semuanya pasti punya potensi diri kalian. Cuma terkadang tuh kita nggak sadar kalau potensi itu tuh terkunci di dalam diri kita dan kita tidak sadarin. Lalu juga nanti kita akan mengetahui juga nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan potensi kita tuh terhambat dan sampai tidak tereksekusi gitu. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita mau goalnya tuju, itu tidak kesampaian, itu kenapa sih? Nanti kita akan belajar tentang yang namanya gremlin. Lalu juga pastinya ketika potensial itu kebuka, kalian kan juga harus mengetahui diri kalian sendiri. Jadi kalian harus finding yourself. Apa sih sebenarnya yang kalian mau? Apa sih passion kalian sebenarnya? Nah, itu yang akan kita pelajarin di 60 menit ke depan. Ini adalah quotes yang sangat menarik banget. Di sini disebutkan bahwa our true life is when we are in our dreams awake. Jadi teman-teman, ini berarti menandakan bahwa kenyataannya adalah kita tuh pasti sebagai manusia, kita tuh pasti punya banyak mimpi, kita punya banyak harapan, kita punya goal-goal yang mau dicapai. Tapi mimpi yang mau kita lakukan, kita harapkan terjadi tuh terkadang tidak terlaksana. Kalian pastinya tiap akhir tahun tuh selalu bikin resolusi kan? Pasti resolusi kalian tuh ada 1 sampai 10, tapi pasti kalian sadarin beberapa dari resolusi itu tuh kadang-kadang tidak tercapai. Kenapa hal itu terjadi? Itu bisa terjadi karena bisa jadi mimpi atau harapan atau goal yang kalian mau capai itu tidak benar-benar kalian realisasikan. Kalian tidak tulis, kalian tidak ditulis kira-kira action plan apa yang mau kalian lakukan gitu. Jadi kita harus sadarin apa mimpi atau goal yang mau kita capai. Lalu ini ada gambar superhero nih. Aku mau nanya ke teman-teman, siapa di sini yang pernah
pingin atau berangan-angan pingin jadi superhero? Ada suaranya mungkin? Ada nggak sih yang kayak, aduh ngeliat Aku. superhero, pingin jadi superhero rasanya? Ada reactionnya, bisa kasih reaction kalau pingin jadi superhero, pernah bermimpi? Reaksinya bagaimana ya? Mungkin kasih love atau kasih jempol? Oke. Wow, ada beberapa yang memang pingin jadi superhero ya. Kalau kita ngeliat superhero, pasti kita takjub sama kekuatan dia kan, kayak apapun dia bisa lakukan. Dia mempunyai kekuatan yang super banget. Sebenarnya kita pun sebagai manusia kita bisa banget kok jadi kayak superhero, kita punya kekuatan, kita bisa ibaratnya menembus, kita sebenarnya bisa mencapai itu. Cuma kenapa hal itu tidak terjadi? Kenapa kekuatan itu tidak datang terkadang? Karena ada yang namanya gremlin di pikiran kita. Apa itu gremlin? Kalau misalkan kalian lihat gremlin, apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian lihat film? Ada yang bisa kasih komen? Ada yang pernah nonton gremlin nggak? Atau kalau kalian bayangkan tentang gremlin itu apa sih? Ini udah pada sarapan belum nih? Aku belum, tapi semangat. Yang lainnya mana nih suaranya nih? Oke. Ada yang chat. Coba aku lihat chatnya. Gatot Kaca, jahat, seram, bener banget, Sardoes. Ya, kalau kita ngelihat yang namanya gremlin, pasti tuh di pikiran kita tuh adalah orang yang jahat, terus juga yang nakal, usil, segala macam. Tapi di sini yang mau kita bahas tentang gremlin, apa sih gremlin di pikiran kita itu? Jadi gremlin itu adalah inner voice, apa namanya, voice in our head, yang sering berbisik kepada kita. Ini gremlin itu adalah, kalau di istilah coaching adalah, dia itu adalah sesuatu yang menghambat kita untuk mencapai mimpi atau goal yang mau kita capai. Jadi tuh dia dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kalian pasti sering kali merasakan hal tersebut. Ketika kalian mau melakukan sesuatu, misalkan kalian mau maju presentasi, ada tugas sekolah, ada yang kayak ngebisikin kalian, nggak mau maju deh, takutnya nanti maju nanti diketawain, soalnya saya nggak prepare segala macam. Pasti sejenis pikiran negatif seperti itu pasti sering muncul di pikiran teman-teman. Itu namanya gremlin. Jadi gremlin itulah orang di belakang layar yang suka ngebisikin kita. Berdasarkan research yang yang aku baca dari National Science Foundation, kalian bayangin ya, kita dalam sehari kita itu tuh berpikir, kita mempunyai rata-rata sekitar 12.000 sampai 60.000 pikiran yang ada di pikiran kita sebagai manusia. Dan yang paling mengejutkan adalah 80% dari 12.000 sampai 60.000 pikiran itu adalah pikiran negatif. Kebayangkan? Terus 95% adalah pengulangan dari pikiran kita. Contoh, pengulangan kayak hari ini saya mau belajar, terus juga ujian ada due date-nya jam 23.59, itu diulang-ulang terus. Dan 80% itu adalah yang negatif, hal-hal yang buruk yang dibisikin sama si gremlin tersebut. Jadi kalian kebayangkan berapa persen hal-hal positif yang ada di pikiran kalian yang tinggal tersisa. Jadi oleh karena itu, karena 80% itu besar banget, kalian gremlin di pikiran kalian. Karena ini penting banget buat kalian memandang suatu kehidupan. Apa sih impact-nya kalau kita punya yang namanya gremlin di pikiran kita? Ada 4 hal yang bisa berdampak kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan gremlin atau pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Yang pertama adalah kita akan takut bermimpi. Jadi kita akan takut mempunyai mimpi atau angan-angan. Kalau misalnya kita nggak bisa kendalikan gremlin kita, contoh kita mau, kalau saya mau banget jadi ketua kelas, tapi kayaknya
Tapi si gremlin ngebisikin kalian, udahlah jangan belagu mau jadi ketua kelas, orang ngomong aja nggak bisa, terus presentasi aja kamu nggak jelas, ngapain jadi ketua kelas? Udahlah kasih yang lain aja. Nah itu gremlin suka bisikin kita kayak gitu, itu salah satu contohnya. Kita jadi fear of dreaming. Terus fear of failure, kayak gimana contohnya? Contohnya adalah ketika ada kompetisi, misalkan ada kejuaraan lomba masak. Ketika gremlin bisikin kalian, dia akan ngomong kayak gini, ngapain ikut lomba masak? Nanti juga kamu gagal. Saingannya kan berat banget, saingannya tuh jago masak semua. Kamu tuh siapa? Emang kamu bisa masak? Nah, itu adalah salah satu contoh bisikan dari gremlin yang bisa membuat kita gagal dan juga kita jadi nggak berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Terus yang ketiga adalah fear of upsetting others. Ini maksudnya adalah dengan kita nggak bisa ngendalin gremlin, ada hal lain yaitu jadi kita ketakutan terhadap persepsi orang lain. Jadi di pikiran kita itu tuh kita takut banget yang namanya orang itu nanti ngomong apa ya. Jadi apa yang orang omongin ke kita itu tuh kayak apa ya? Kayak sesuatu yang ibaratnya oh bener yang dia bilang. Contoh kayak misalkan teman kalian bilang kayaknya kamu nggak cocok buat jadi MC di acara pentas seni buat bulan depan. Soalnya kamu itu kan kayaknya kalau berdiri kan gugup, terus suka nervousan segala macam. Nah, dengan adanya hal seperti itu, si gremlin makin nambah-nambahin nih. Dia makin nambah-nambahin yang kasih api lagi, percikan api, jadinya omongan itu tuh yang dari teman kalian, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kalian, dan juga jadi kalian kayak mengamini hal tersebut, jadinya juga kayak, oh bener juga ya kata dia ya, berarti saya nggak usah jadi MC deh, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Terus juga fear of conflict. Kalau misalkan kita nggak bisa kendalikan, jadinya tuh kita jadi takut berkonflik. Kita maunya di zona aman aja. Kayak contoh ada diskusi, ada rapat, misalkan kalian punya organisasi, terus ada rapat atau diskusi kelompok. Ketika gremlin bisikin kalian diskusi kelompok, udah diam aja, nggak usah banyak bicara. Nanti kamu ambil aja jawaban yang teman-teman kasih. Nggak usah kasih suara ke teman kalian di kelompok, karena jawaban kamu pasti juga nggak benar. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi dengan si gremlin bisikin kalian, jadi kalian tuh takut ibaratnya, padahal kalian punya pendapat, tapi kalian nggak bisa mengutarakan karena kalian takut salah, dan juga takut misalkan kalian aspirasikan suara kalian tuh jadi akan ada konflik karena perbedaan suara. Itu salah satu contohnya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, banyak cara untuk kita menjinakkan yang namanya inner critic yang dimunculkan oleh si gremlin itu. Yang pertama adalah latihan untuk berhenti sejenak. Jadi ketika kalian menyadari bahwa ada pikiran negatif yang muncul di pikiran kita, kalian harus berhenti sejenak. Kalian sadarin, oke, si gremlin ngomong, udah mulai nih muncul negatif talk nih di pikiran kita nih, kayak berbisik. Udahlah, kamu nggak bakal bisa menjadi ketua kelas, kamu nggak bisa jadi ketua OSIS segala macam. Dia udah mulai bisikin nih, misalkan contoh dia udah mulai bisikin. Ketika kalian mendengar bisikan di kepala kalian dari si gremlin tersebut, kalian harus berhenti sejenak. Kalian tarik napas panjang, terus oke, dia ngomong negatif bahwa saya nggak bisa jadi ketua kelas. Terus kalian diem, terus kalian ngomong dalam diri kalian, udah dengan kalian diam tersebut, jadi kalian nggak bakal yang namanya mendengar lagi apa yang diomongin oleh si gremlin tersebut, dengan kalian berhenti sejenak dan juga tarik napas gitu. Terus juga yang kedua adalah ingat bahwa apa yang diomongin oleh si gremlin itu adalah bukan pikiran kalian,
Jadi kalian nggak usah percaya apa yang diomongin sama si gremlin tersebut. Karena ketika kalian bisa kendalikan apa yang dibilang oleh si gremlin tersebut, kalian akan ignore apa yang disampaikan ke kalian gitu. Karena si gremlin ngomongin hal-hal negatif segala macam, itu bisa kalian kendalikan. Kayak kita ngambil contoh yang sama aja deh. Kayak nggak mau apa namanya? Udahlah kamu nggak bisa jadi ketua kelas karena kamu nggak bisa ngomong, terus juga nilai kamu jelek. Apa yang bisa dibanggakan pada diri kamu? Ketika si gremlin ngomong tersebut, kalau misalkan kalian menganggap, oh itu bukan pikiran saya, ini adalah si gremlin yang ngomong. Kalian bisa fight si gremlin itu dengan kalian ngomong dalam hati, iya memang saya saat ini tidak bisa bicara, tapi saya akan belajar bicara agar saya bisa menjadi ketua kelas yang baik dan benar. Gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Terus juga si gremlin itu berbisik ke kalian, hal ketiga yang harus kalian lakukan adalah kalian harus katakan kepada pikiran kalian, apakah yang dikatakan si gremlin itu benar? Terus apakah itu berguna untuk diri kalian gitu? Contoh yang ketua kelas, ketika dia bilang, oh kamu nggak bakal bisa jadi ketua kelas, soalnya kamu nggak bisa ngomong, terus nilai kamu jelek. Kalian langsung katakan kepada pikiran kalian, berguna nggak sih dengerin si gremlin ngomong kalau misalkan saya nggak bisa jadi ketua kelas? Daripada dengerin si gremlin ngomong, mendingan fokus ke apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi ketua kelas. Kayak gitu. Jadi ketika dia ngomong sesuatu hal yang negatif, kita langsung berjalan nih pikiran kita. Ini penting apa enggak? Kalau nggak penting, ignorein aja. Dan langsung convert ke hal-hal yang positif. Terus juga, keempat yang harus kalian perhatikan adalah kalau misalkan si gremlin udah ngomong sama kita, kalian harus sadarin, wah si gremlin nih dalam sehari kayaknya udah berapa ribu kali nih ngomong hal-hal negatif di kepala saya gitu kan. Jadi ketika dia ngomong sesuatu yang negatif, kalian sadarin aja. Contoh yang ketua kelas tadi deh, biar satu story. Ketika si gremlin ngomong kayak, kamu nggak bisa jadi ketua kelas segala macam, ya kita sadarin aja dia ngomong kayak gitu. Dengan kita menyadari kalau misalkan dia si gremlin ngomong seperti itu dan kita acknowledge, jadi kita tahu bahwa ada negatif self talk yang berbicara di belakang kita. Terus kita let it go aja, kan kita udah tahu kita bisa mengkonvert hal tersebut menjadi sesuatu yang positif. Terus juga yang kelima, biar kita menjinakkan inner critic dari si gremlin tersebut, kita harus gentle dengan diri kita, harus berbelas kasihan sama diri kita sendiri. Pastinya, kalau bukan diri kita, siapa lagi sih yang mau mencintai diri kita sendiri atau self love? Jadi berbelas kasihan ini kayak gini aja deh. Jadi kalian harus menaruh diri kalian seperti ketika kalian memberikan support kepada teman kalian. Contoh kayak aku, ngelihat misalkan kayak Serdoes lagi kayak, walaupun nggak seperti itu ya, misalkan Serdoes mau kayak give up, mau menyerah segala macam. Ketika kita melihat teman kita seperti itu kan, kita kan pastinya mau support dan mendukung dia kan, untuk dia itu tuh nggak give up dan terus bangkit gitu. Pasti kita akan ngomong ke teman kita yang menurut kita kayak dia kayak mau menyerah segala macam, kita akan support. Kenapa sih muka kamu sedih segala macam? Udahlah, lupain aja hal-hal yang kayak negatif kayak gitu. Pasti bisa lah, pasti bisa ngelakuin. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Ketika kita mendengar si inner critic alias gremlin tersebut ngomong hal-hal yang buruk, kita ngomong di pikiran kita, si gremlin ngomong, udah kamu nggak bisa jadi ketua kelas segala macam. Terus si gremlin langsung kita sendiri langsung ngomong nih, oke, saya nggak bisa jadi ketua kelas, tapi masih ada kesempatan untuk tahun depan untuk saya memperbaiki diri dan saya pasti bisa. Saya akan memperbaiki apa kekurangan saya segala macam. Nah, itu yang dimaksud dengan be gentle with yourself.
Intinya kita adalah orang yang bisa kendalikan semua yang ada di diri kita, dan juga kita harus ibaratnya mempunyai semangat tinggi untuk ibaratnya bangkitin semangat kita sendiri gitu. Terus ketika kita sudah berhasil yang namanya menjinakkan gremlin, pikiran yang negatif seperti itu, ada hal lagi yang dimana bisa membuat kalian coping sama gremlins-nya. Caranya kayak gimana sih? Yang pertama adalah satu, kalian taruh di kertas, siapin kertas. Ketika misalkan kalian untuk mengatasinya, salah satunya adalah nomor satu, kalian siapin kertas. Mungkin kalian punya notebook atau kayak gimana, kalian bisa beli, kalian bisa pasti kalian punya lah notebook. Kalian tulis nih, kira-kira hari ini tuh pikiran negatif yang saya punya tuh apa aja? Atau ketika pikiran negatif itu muncul, atau si gremlin bisikin kita, kalian langsung tulis di paper. Ataupun kalian bisa tulis di handphone kalian, ada notebooks kan. Tulis di situ, apa nih negatif yang muncul. Karena dengan kita menyadari ada pikiran negatif yang muncul di pikiran kita, ketika kita tulis, jadi kita akan langsung sadar, oh iya ya, ada negatif pikiran yang dialami oleh saya saat ini. Dengan kalian tulis, kalian juga bisa jadi kasih jarak. Wah ini nggak benar nih, harusnya saya kayak gini. Jadi langsung kalian bisa menjaga jarak dengan setelah kalian nulis. Jadi kalian langsung menyadari gitu. Jadi self acceptance, oke, saya mempunyai pikiran negatif saat ini, tapi saya nggak mau terlalu lama tenggelam dalam pikiran negatif. Terus yang kedua, kalian harus bisa nge-reframe negative thoughts jadi positif. Kan kalian udah naruh di paper nih ya. Setelah itu kalian harus bisa reframe yang hal-hal negatif itu menjadi positif. Contoh, si gremlin ngomong, saya nggak bisa melakukannya. Terus, kalian gimana caranya biar ganti menjadi hal yang positif? Kalian bisa bilang kepada diri kalian sendiri, oke, saat ini memang berat waktunya bagi saya untuk melakukan hal yang mau saya capai. Contohnya saya punya cita-cita jadi ketua kelas, saya punya cita-cita jadi ketua kelompok, tapi saat ini memang saya tidak bisa. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya akan bisa dan saya akan ibaratnya menggapai impian saya dengan mempunyai skill-skill yang memang dibutuhkan agar menjadi ketua kelas, kayak gitu. Jadi itulah gunanya kita naruh di paper negative thoughts, kita convert menjadi positive thoughts. Terus yang a moment. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang negatif di pikiran kita, si gremlin tersebut, kita kan udah sadar nih ya, oke, si gremlin ngomong nih, muncul lagi nih si gremlin nih ngasih negative thoughts nih. Ingat, gremlin ngasih 80% negative thoughts in our mind. Jadi ketika dia muncul, kita udah sadar, wah nih si gremlin ini muncul nih. Langsung kalian buat diri kalian aktif. Kalian bisa jalan kaki, mungkin kalau misalnya lagi work from home, kalian di rumah terus, kalian bisa jalan mungkin ke depan, terus kalian bisa ke atas, ngeliat pemandangan atau kayak gimana. Terus selain kalian jalan, relax, terus kalian juga bisa organize, mungkin buku-buku kalian berantakan, atau kayak gimana, atau misalkan kalian ngelipat laundry yang habis dicuciin sama bibi kalian, atau kalian habis nyuci baju. Jadi intinya adalah buat diri kalian seaktif mungkin ketika ada pikiran negatif yang muncul. Ketika kalian jadi aktif kayak gitu, jadinya pikiran negatif yang sempat terlintas tuh jadinya akan hilang gitu. Dibanding kalian ibaratnya mager kan. Kalian work from home, misalkan dengerin guru sambil tidur-tiduran, matiin kamera, terus ada pikiran negatif juga yang muncul di pikiran kalian, terus kalian jadinya bengong. Bahaya banget itu. Ketika kalian bengong, rebahan, itu akan membuat yang namanya si gremlin tuh seneng. Pasti dia langsung membakar kalian dengan bermacam-macam negative thoughts. Jadi harus hati-hati. Buat diri kalian aktif. Terus yang keempat, ini penting banget ya. Aku juga diajarin Serdoes nih. Lakukan 3 hal penting. Jadi kita dalam sehari, ketika kalian mau tidur, kalian harus tulis 3 hal penting yang harus 3 hal positif yang kalian syukuri di hari
yang sudah berjalan. Dari pagi sampai malam sebelum tidur, apa sih hal-hal positif atau hal-hal yang kalian syukuri terjadi di dalam sekitar 18 jam tersebut. Dengan kalian membiasakan diri menulis 3 hal positif yang kalian syukurin, itu akan membuat melatih otak kalian untuk fokus ke hal-hal yang positif. Kebayangkan 80% dari 60.000 kata yang kita pikirkan itu adalah pikiran negatif. Jadi gimana caranya kita melatih otak kita biar terus positif adalah tulis 3 hal yang kalian syukurin dalam 1 hari itu. Itu akan melatih kalian untuk positif deh. Kalian coba deh per malam ini. Terus juga kalian juga harus latihan untuk mindfulness. Latihan untuk mindfulness, jadi kalian bisa meditasi pas lagi malam, pas mau tidur, kalian bisa pejamkan mata kalian, dengerin suara yang rileks, terus kalian ibaratnya kalian kontemplasi, kalian refleksi kira-kira apa juga kalian juga harus bisa notice dengan kalian diam sejenak itu apa saja sih yang saya alamin saat ini, terus apa yang saya mesti perbaikin agar terjadi improvement ke depannya, kayak gitu. Ingat, ketika kita mengalami hal buruk, jangan pernah judgment diri kita dan menganggap diri kita sebagai korban. Kita harus tetap stay positif, kayak gitu. Ini penting banget mindfulness, kalian harus coba. Pada dasarnya, semua orang itu mempunyai potensial di dalam diri dia sendiri. Aku belajar dari guru aku bahwa di situ dibilang bahwa setiap orang itu everybody is okay. Everybody has the resource. Everybody has a resource in their life gitu. Jadi pada dasarnya kita semua orang itu adalah okay, dan semuanya itu sebenarnya punya sumber daya di diri dia sendiri atau kekuatan di diri dia sendiri gitu. Tapi kenapa potensial itu tidak muncul? Karena ada sesuatu yang menghambatnya, ya kayak gremlin tadi gitu. Jadi gimana sih caranya kalian bisa mengembangkan yang namanya potensial kalian? Potensial itu ada singkatannya loh. Potensial itu adalah pot of essential. Jadi banyak hal-hal yang penting di dalam pot kalian, pot yang ada di diri kalian, yang sebenarnya bisa kalian kembangkan. Cuma saat ini bisa jadi dia ngumpet nih. Jadi gimana sih cara bukanya? Cara bukanya biasanya dilakukan dengan teknik yang namanya coaching. Jadi, dengan ada yang namanya coaching ini, jadi kita akan discover diri kita sendiri, terus juga dia akan membangunkan potensial yang tadinya tersembunyi di dalam diri kita. Biasanya kalian akan ditanya, even Steve Jobs pun dia mempunyai coach. Kenapa sih pebisnis sekelas Steve Jobs ini dia masih membutuhkan seorang coach? Karena kita sehebat apapun, kita memerlukan seseorang untuk ibaratnya meng-guide jalan kita yang tadinya mungkin jalannya banyak lika-liku menjadi lurus gitu. Jadi makanya kita perlu coach. Jadi dia yang akan mendampingi kita untuk menemukan solusi yang didapat dari diri kita sendiri. Jadi dengan kalian mendapatkan coaching, kalian akan mendapatkan kesadaran apa sih sebenarnya goal yang kalian mau capai gitu. Jadi nanti si coach dia akan memfasilitasi kalian untuk mencapai tujuan yang memang kalian inginkan. Kayak gitu. Yang namanya coaching itu dia fokus kepada solusi. Dia nggak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada solusi. Solusi apa yang mau dicapai dari goal yang kalian inginkan. Dan fokusnya itu tuh ke masa depan, bukan ke masa lalu. Cara tekniknya gimana sih dengan coaching itu? Biasanya kalian akan ditanya. Dengan sebuah telur. Telur itu kan kalau misalkan dia pecah di luar, itu kan jadinya kalian bisa jadi telur dadar, apa mungkin itu jadi kayak, misalkan pecah habis kalian beli dari Happy Fresh, pecah habis di, pas si abang yang nganter si belanjaan, tiba-tiba pecah jatuh.
itu kan nggak jadi apa-apa kan. Kehidupan berhenti di situ. Tapi ketika telur tersebut dia pecah di dalam, ada kehidupan yang muncul di dalam telur tersebut. Muncul menjadi anak ayam, ataupun kita ibaratkan sebagai kekuatan. Karena hal yang baik atau hal yang bagus itu biasanya dimulai dari dalam. Contoh telur, dia pecahnya di dalam, retaknya, dia muncul sebuah kehidupan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menyadari kekuatan yang ada di diri kita, yang tadinya mungkin terpendam dan tersembunyi entah di mana, dengan dilakukan proses coaching, dia akan muncul. Dan itu menjadi sebuah kekuatan yang tadinya kalian tidak tahu, menjadi kalian ketahuin. Kenapa kita semua butuh coaching? Karena yang namanya kebahagiaan tidak bisa diajarkan. Sukses nggak bisa dipaksakan. Senyum nggak bisa diharuskan, apalagi keramahan. Kita sebagai orang di hospitality industry. Jadi untuk kita bisa berhasil, itu harus diperjuangkan. Nggak ada yang namanya kita bisa sukses kalau kita nggak bisa memperjuangkan apa yang kita mau. Gitu. Walaupun belum tentu kita bisa mempertahankan hal tersebut. Intinya, kalau kita mau sukses, semuanya itu tuh motivasi harus ada di dalam diri kalian sendiri. Nggak bisa yang namanya orang minta kalian harus sukses, kalian harus lakukan ini itu. Itu useless biasanya. Tapi kalau misalkan kalian udah punya kayak motivasi dari dalam diri untuk ibaratnya saya mau sukses, saya melakukan ini itu dan lain-lain, itu kalian pasti akan sukses. Kayak gitu. Intinya kalian harus sadar apa yang kalian mau capai, terus kalian mau menjalani hal-hal action untuk mencapai goal tersebut. Terus juga kalian harus cerdas mengelola diri kalian agar plan-plan yang kalian mau capai, misalkan plannya ada A sampai Z, itu benar-benar terlaksana. Harus ada deadline, due date, segala macam. Ini adalah kata-kata dari master coach di Metamind, Mariani Eng. Itu salah satu guru coaching. Ini bagus banget kata-kata dia ini. Oke. Yang terakhir, yang paling penting adalah setelah kalian udah menyadari nih, tadi kita udah belajar tentang gremlin. Kalian belajar gimana caranya mengatasi suara yang ada di pikiran kalian. Hal-hal yang membisikkan kalian dengan negatif. Kalian tadi udah belajar itu. Terus yang kedua adalah untuk membuka potensi di diri kalian, itu harus dimulai dari diri kalian sendiri. Dengan yang namanya teknik coaching. Terus gimana caranya kita menemukan diri kita? Kalian habis acara ini, kalau misalnya nggak ada pelajaran, atau edufair sudah selesai, malam-malam aja deh, coba kalian renungkan. Itu siapa sih? Apa yang saya sudah lakukan selama ini? Terus juga hal-hal baik apa yang saya sudah lakukan? Saya itu dipandang sama teman-teman sekitar saya itu sebagai orang yang seperti apa sih? Coba kalian refleksikan itu sambil kalian ngaca. Dan kalian bisa ngomong sama kaca tersebut. Gitu. Dengan kalian menyadari siapa saya, kalian jadi bisa mengetahui apa yang harus kalian lakukan untuk menggapai hal-hal yang memang kalian inginkan. Gitu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan coaching. Karena kita waktunya terbatas, jadi ini adalah pertanyaan coaching yang kalian bisa lakukan nanti ketika kita udah selesai sesi. Kalau misalkan kalian free, ini bagus banget untuk kalian lakukan. Jadi dengan pertanyaan ini, jadi kalian bisa menemukan diri kalian tuh sebenarnya kayak gimana. Apa sih sebenarnya passion kalian atau potensi yang kalian sebenarnya miliki gitu. Karena beberapa orang tuh ibaratnya tidak tahu potensi apa yang dimiliki oleh diri dia. Kayak waktu saya juga masih di HR itu, ketika di interview, passion kamu apa sih sebenarnya? Dia masih nggak ngerti passion saya itu apa sebenarnya. Terus apa sebenarnya yang kamu mau di hidup kamu itu apa? Dia masih belum tahu. Jadi kalian beruntung kalian mendapatkan materi ini. Jadi kalian bisa menemukan apa sih sebenarnya yang saya inginkan dan apa passion kalian. Pertanyaan pertama adalah apa sih passion kalian? Itu yang harus kalian tanyakan ke diri kalian. Kalian bisa pakai stick notes ataupun kalian bisa tulis di handphone terserah ataupun di notebooks. Kalian pikirkan
apa sih passion kalian, apa sih hal yang kalian senengin, itu kalian listing. Yang namanya passion itu tuh pasti banyak banget. Aku yakin kalian punya banyak banget. Passion kalian bisa ada sampai 5, kayak gitu. Kalian listing aja dulu, passion kalian tuh apa aja yang kalian punya. Terus yang kedua adalah apa hal yang paling kalian suka lakukan sampai tidak ada satupun orang yang sanggup menghentikannya. Maksudnya adalah setelah kalian melisting passion kalian apa aja di sini, terserah berapa merasa itu passion saya banget gitu. Setelah itu, dari hal yang kalian tulis di sebelah kiri, kalian pindahin ke sebelah kanan. Tapi yang kalian pindahin ke sebelah kanan ini adalah hal-hal yang ibaratnya passion yang kalian lakukan, dan apabila kalian lakukan itu tuh kalian tuh rasanya tuh seneng banget gitu. Seneng banget, dan juga kalian sampai lupa waktu, dan kalian tuh bener-bener naruh hati kalian tuh sepenuhnya di situ gitu. Nggak ada satupun yang bisa menghentikan. Nggak ada alasan-alasan yang bisa mengganggu kalian untuk mencapai, melakukan passion yang kalian benar-benar sukain itu. Kayak gitu. Terus juga, kalau misalkan kalian sudah menulis di sini passion kalian apa, terus kalian harus ada hambatan dalam kalian mencapai untuk mengejar passion kalian tersebut. Karena pasti ketika kita mempunyai suatu passion dan kita mau melakukannya, pastinya tuh ada hambatan yang bisa ada di sepanjang jalan. Itu harus kita sadarin. Terus yang keempat, ketika Anda hidup dengan passion Anda, kalian itu mau menjadikan diri kalian itu tuh seperti sosok apa? Kalian mau dilihat orang tuh seperti sosok apa gitu? Itu harus kalian pikirkan. Kalau kalian masih bingung, nggak usah khawatir. Aku buka passion aku. Jadi sampel, ini diri aku sendiri ya. Passion aku apa? Passion aku itu tuh banyak ya. Salah satu contohnya adalah running, baca buku. Terus juga suka belajar. Aku suka ikut training-training yang aku suka. Kalau baca buku itu tuh tiap tahun kalau ada Big Bad Wolf yang ada pameran buku, itu aku pasti datang dan aku borong bisa 12 buku, 10 buku, 5 buku, kayak gitu. Terus juga aku juga suka relawan aktivitas sosial, apapun itu. Terus public speaking. Lalu kalau misalkan aku disuruh atau dihadapkan pilihan untuk memilih salah satu yang ibaratnya benar-benar aku banget gitu, aku akan memilih relawan aktivitas sosial. Kenapa kayak gitu? Satu, aku suka lari. Aku suka ikut maraton di Bali, Jogja, atau apapun itu, juga punya komunitas lari. Tapi ketika contoh pandemi kayak gini, rutinitas lari aku tuh berkurang. Dan aku fan-fan aja. Aku bisa mengganti running dengan workout cardio di kosan. Ataupun kayak naik tangga, segala macam, itu bisa aku ganti. Intinya, aku nggak yang harus kayak, wah harus lari nih segala macam. Nggak kayak gitu. Terus juga kayak reading books. Aku suka banget baca buku. Sampai tiap tahun itu aku ke Big Bad Wolf untuk beli buku banyak. Lebih dari 5, itu udah pasti. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau aku disuruh milih dari 5 hal ini, oke, buku aku beli, dan aku selalu datang ke Big Bad Wolf. Tapi, dari buku-buku yang aku beli itu, fakta yang terjadi adalah, aku beli 12 buku, 3 buku sampai detik ini masih diplastikin. Itu kagak aku buka. Itu faktanya. Itu berarti masih belum kuat nih ke yang sebelah kanan. Terus ada lagi learner lovers. Aku suka banget yang namanya belajar. Kayak gitu. Terus juga kayak misalkan ada pokoknya yang related sama pengembangan diri. Aku enggak yang kayak semuanya aku harus ikut, enggak, tapi yang related sama pengembangan diri yang aku suka kayak gitu. Tapi dengan learner lovers ini tuh aku yang nggak harus kayak harus hadir gitu. Misalkan contoh, aku suka kayak coaching, terus aku suka kayak tentang apa ya, tentang neuroscience, tentang ilmu otak gitu. Setiap ada training yang temen nggak selalu ikutan gitu. Jadi aku pilih-pilih. Itu tandanya belum terlalu passion. Terus yang loncat dulu deh ke public speaking.
Aku pernah ikut di komunitas Toastmaster. Di Toastmaster, Club Public Speaking itu, dia harus menyelesaikan modul untuk mendapatkan gelar. Tapi sampai 2 tahun aku di Public Speaking Club itu, aku belum mendapatkan gelar apapun. Karena aku fokus menjadi eksekutif komite. Itu kan berarti kan aku nggak punya entusiasme yang tinggi banget sebenarnya. Berarti itu masih belum menjadi passion aku. Lalu yang terakhir, yang aku pilih adalah relawan aktivitas sosial. Ini salah satu hal yang sering aku lakukan gitu. Kenapa aku menganggap ini sebagai passion aku? Karena ketika aku mengajar, contoh aku mengajar anak-anak jalanan yang tinggalnya dekat Bantar Gebang itu. Terus juga anak yatim piatu. Terus juga aku ngajar teman-teman yang intelektualnya tuh di bawah rata-rata, tunagrahita. Terus juga contoh juga kemarin juga ada kegiatan coaching buat teman tuli, itu juga aku lakukan dengan segenap hati. Dan itu saya lakukan di habis pulang kerja, di pandemi ini ya. Meluangkan waktu sekitar 2 jam, ataupun weekend juga meluangkan waktu kayak gitu. Dan dan aku luangin waktunya tuh benar-benar totalitas gitu. Ibaratnya nggak hitung-hitung waktu, itu tandanya berarti aku benar-benar senang di melakukan hal tersebut. Jadi walaupun capek, kayak habis pulang kerja, tapi tetap diluangin waktu untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti menjadi passion kalian. Terus strategi apa yang bisa saya lakukan untuk memenangkan segala rintangan? Yang namanya passion pasti ada rintangan dong. Contoh kayak pandemi gini, jadi relawan aktivitas sosial. Gimana sih caranya biar tetap bisa ikut? Caranya adalah kerjaan diselesaikan tepat waktu, jadi pas pulang kerja bisa melakukan hal tersebut, kayak gitu. Terus juga gabung dengan relawan aktivitas sosial, terus juga setelah office hour, itu aku harus blok kalender, aku nggak mau yang related sama kerjaan setelah office hour. Jadi habis office hour tuh harus kayak me time gitu. Hal yang aku suka. Terus juga dengan aku melakukan relawan aktivitas sosial itu tuh aku mau menjadi orang seperti apa? Karena dengan aku melakukan hal ini yang aku suka, aku benar-benar menemukan makna hidup sesungguhnya ketika kita benar-benar menyentuh hati orang yang kita bantu gitu. Rasanya tuh nggak terbayangkan ketika benar-benar orang yang kita bantu tuh merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Ketika dia bilang terima kasih, berharga banget atas yang kamu lakukan, terus kayak yang contoh yang tunagrahita yang di bawah rata-rata, kita harus benar-benar sabar ngajarin dia tentang finance, dia ngitung-ngitung, itu tuh kayak seneng banget rasanya, gitu. Jadi intinya membantu dengan tulus ikhlas. Yang kedua, yang harus kalian lakukan untuk finding yourself, sesuai dengan apa yang kalian mau capai adalah, harus ada action-nya. Apa action yang kalian mau harus lakukan? Bagi 3 step-nya. Pertama adalah, dalam 1 kali 24 jam, apa yang mau kalian lakukan? Terus yang kedua, dalam 1 kali 7 hari, seminggu, apa yang mau kalian lakukan? 1 kali 30 hari, apa yang kalian mau lakukan? Itu harus kalian tulis. Karena yang namanya goal, tanpa execution, itu namanya useless. Itu namanya kalian cuma mimpi, tapi nggak terlaksana. Kayak yang aku lakukan, tadi relawan aktivitas sosial, 1 kali 24 jam, aku akan memonitor progres teman-teman yang pernah dibantu melalui sosmednya. Biasanya aku selalu follow sosmed mereka. Jadi aku monitor kira-kira hal yang mereka melakukan itu benar-benar dilakukan nggak sih? Terus juga buat jadwal bulanan. Kira-kira apa gerakan yang kita bisa lakukan sama teman-teman untuk membantu mereka, terutama di PSBB yang udah sampai tahap 2 kayak gini, gitu. Terus juga kita harus buat juga, oke, 1 kali 24 jam, langkah kecil kita udah tulis. Terus next step-nya langkah yang agak besar kayak gimana? Kayak meeting dengan tim, brainstorming hal-hal yang sudah dibuat, terus brainstorming hal-hal apa yang dipelajarin dari kegiatan sosial yang sudah dilakukan. Kayak gitu. Terus yang versi skala besarnya adalah kita harus buat dalam 1 kali 30 hari, apa rencana yang kalian melakukan. Itu harus kalian tulis juga. Aku contohnya adalah eksekusi kegiatan yang sudah dijadwalkan, terus cari-cari networking baru yang punya hobi sama, dan mencari peluang untuk berkontribusi apabila memang diperlukan. Terus yang ketiga adalah
proaktif bertanya ke teman-teman relawan di organisasi lain apabila ada yang bisa dibantu. Itu contohnya. Ini quotes terakhir yang aku mau tekankan ke teman-teman semua bahwa ada yang namanya hukum tarik-menarik. Ini aku dapat quotes dari Jack Ma, entrepreneur yang sukses banget, bahwa pikiran kita itu adalah sebuah magnet. Kalian tahu magnet kan? Pasti kan ada tarik-menarik. Kalau misalkan kalian lepas, terus nyatu. Jadi, ketika kalian berpikir bahwa kalian dihadapkan pada suatu berkat, maka kamu akan mendapatkan blessing atau berkat itu sendiri. Tapi ketika kalian berpikir bahwa problem akan datang di kehidupan kalian, maka problem tersebut yang belum kejadian padahal ketika kalian mikirin, oh akan ada problem nih, akan ada masalah menghantui saya, problem akan datang. Ketika kalian pikirkan itu, maka problem tersebut akan datang benar-benar di kehidupan kalian. Terus juga selalu hadirkan yang namanya positive thinking di dalam pikiran kalian. Karena ketika kalian punya positive thinking, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Itu dari Jack Ma. Lalu terakhir, kalau misalkan kalian mau get connected sama kita di HBP, kalian bisa follow IG HBPPU, di situ banyak banget informasi aktivitas yang kalian bisa lihat. Dari itu banyak lihat. Terus juga di YouTube juga banyak seminar yang kita lakukan, terus juga ada tips masak segala macam, bikin kopi, terus ada bikin churros, kalian bisa belajar. Terus juga kalau kalian mau lihat informasi tentang HBP, kalian bisa kunjungin website kita di sini. Gitu. Terus terakhir kali nanti 10 menit dari sekarang nanti akan aku tulis di chat box. Aku akan share Google Form. Aku akan kasih sesi gratis buat 2 orang untuk free coaching sama aku buat menemukan passion kalian. Itu tidak berbayar, itu free, tapi nanti kalian harus tulis nama kalian, nomor telepon, terus alasan kenapa kalian mau di coaching, kayak gitu. Aku kasih buat 2 orang yang alasannya tuh sangat bagus, kenapa dia mau di coaching, kayak gitu. Aku rasa sudah cukup, aku balikin ke Sardoes. Wadidaw, keren banget nih. Gimana teman-teman? Sekarang sudah lebih mengerti tentang coaching dan lebih bersemangat ya tentunya untuk punya path hidup yang lebih positif, yang lebih terbuka supaya cita-citanya itu bisa dapat lebih mudah kita gapai, lebih mudah kita achieve. Nah, kalau saya pengen sharing sedikit